Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafutri Handayani dari kelompok 4 ingin menjelaskan bab 10 yaitu tentang pengukuran kinerja pemerintah. Yang pertama ada pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Setiap organisasi memerlukan pengendalian manajemen untuk mencapai tujuannya. Pengendalian manajemen sudah melekat pada keberadaan organisasi. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang dirancang untuk membantu manajer untuk publik menilai pencapaian suatu strategi terhadap standar kinerja yang ditetapkan. Pengukuran kinerja ini dapat berupa pengukuran kinerja keuangan dan non-keuangan, dan pengukuran kinerja ini sangat penting dalam memilih akuntabilitas organisasi dan manajerial untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik lagi. Menurut Mahmudi dan Matiasmo, maksud dilakukannya pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik tersebut menunjukkan bahwa kinerja organisasi sektor publik tersebut memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan multidimensional. Akibatnya, tidak hanya indikator tunggal yang dapat menggambarkan kinerja organisasi sektor publik secara komprehensif. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi output yang dihasilkan oleh organisasi sektor publik lebih banyak yang bersifat intangible output. Untuk itu, pengukuran kinerja keuangan saja tidak cukup untuk mengukur kinerja sektor publik, sehingga diperlukan pengukuran kinerja non-keuangan. Yang kedua, kesesuaian desain pengukuran kinerja dengan desain sistem pengendalian manajemen. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan ketika mendesain sistem pengendalian yang efektif. Sudras 2007 menyebutkan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menyusun sistem pengendalian manajemen dan yang juga mempengaruhi penyusunan sistem pengukuran kinerja, yaitu yang pertama ada desain sistem pengendalian tergantung pada karakteristik lingkungan yang dihadapi. Yang kedua ada paradigma adalah peta yang menggambarkan kondisi lingkungan yang dihadapi oleh suatu perusahaan. Yang ketiga ada sistem ini terdiri dari dua bagian, yaitu proses dan struktur. Yang terakhir keahlian manajerial atau managerial skill. Berikut ini merupakan digambarkan integrasi sistem manajemen kinerja dan proses pengendalian manajemen organisasi sektor publik. Yang ketiga ada konsep value for money pada pengukuran kinerja. Konsep value for money merupakan konsep untuk mengukur ekonomi, efektivitas, dan efisiensi kinerja program, kegiatan, dan organisasi. Konsep value for money adalah konsep yang penting dalam organisasi sektor publik, sehingga seringkali disebut dengan inti dari pengukuran kinerja sektor publik. VFM juga mengandung arti sebagai penghargaan terhadap nilai uang. Hal ini berarti setiap rupiah harus dihargai secara layak dan digunakan sebagaimana mestinya. Ketiga pokok pembahasan dalam value for money terkait erat satu sama lain. Ekonomi membahas tentang masukan, efisiensi membahas tentang masukan dan pengeluaran, serta efektivitas membahas tentang pengeluaran, dan dampak outcome. Inti dari pengukuran kinerja dalam organisasi pemerintah adalah implementasi konsep VFM. VFM memiliki 3 komponen yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektif. Untuk dapat mengukur tingkat ekonomi efisien dan efektif, organisasi pemerintah harus dapat mengetahui tingkat indikator berikut. Yang pertama ada indikator input, yang kedua ada indikator output, dan yang ketiga ada indikator outcome. Selanjutnya, yang keempat adalah konsep base value dalam pengukuran kinerja. Konsep base value adalah perluasan dari konsep value for money yang mengharuskan unit kerja pemerintah memberikan pelayanan publik terbaik dengan fokus pada perbaikan layanan secara terus-menerus. Hal ini dicapai untuk melalui kombinasi prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pelayanan yang diberikan harus berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan ketersediaan dari dana. Unit kerja yang mengadopsi konsep base value tidak berfungsi untuk menghasilkan pendapatan, tetapi untuk meningkatkan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat, kemudian mencari solusi pembiayaan yang sesuai.
Karakteristik utama dari konsep ini adalah penetapan serangkaian indikator kinerja untuk mengukur kinerja dan kesehatan organisasi secara menyeluruh. Indikator yang digunakan termasuk indikator hasil outcome untuk menilai kinerja organisasi, serta indikator input dan output untuk menilai tingkat aktivitas. Unit kerja base value akan menetapkan target kinerja yang mencerminkan tujuan dan prioritas yang hendak dicapai. Penerapan konsep ini memerlukan keseriusan pemerintah dan kompetensi aparatur publik untuk mengimplementasi unit kerja base value. Selanjutnya, yang terakhir, ada implementasi pengukuran kinerja di pemerintah. Mahmudi 2007 menyatakan bahwa manajemen kinerja yang terintegrasi terdiri atas dua bagian utama, yaitu yang pertama penentuan visi, misi, dan tujuan, serta strategi. Yang kedua ada penerjemahan visi, misi, dan tujuan, serta strategi ke dalam yang pertama, sasaran strategi. Yang kedua, inisiatif strategi. Yang ketiga, indikator kinerja. Yang keempat, target kinerja. Yang kelima, penyusunan program. Yang terakhir, penyusunan anggaran. Sementara itu, pengukuran kinerja VFM dibangun atas tiga komponen utama, yaitu komponen visi misi sasaran dan target, yang kedua komponen input proses output dan outcome, dan yang ketiga komponen pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Di antara komponen-komponen anggaran berbasis kinerja tersebut, indikator kinerja (ASB) dan SPM merupakan instrumen penganggaran yang paling penting. Skema keterkaitan instrumen-instrumen dalam sistem ABK adalah sebagai berikut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syukuran Nugraha Barubu. Pada pertemuan bab 11 ini, saya akan memaparkan materi tentang penetapan harga barang dan jasa publik di Indonesia. Satu, manajemen pelayanan swasta bisnis dan manajemen pelayanan publik. Pelayanan publik yaitu segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan, penerimaan pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu manfaat dari pelayanan publik adalah tugas dari kinerja pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Tugas tersebut dilakukan bagi BUMN dan BUMD dalam pemberi serta penyediaan pelayanan jasa serta barang publik. Persamaan dari pelayanan publik dan swasta, yaitu satu, mencukupi kebutuhan masyarakat dan mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Yang kedua, kepercayaan pelanggan mempengaruhi kelangsungannya hidup sebuah organisasi. Kedua, penentuan harga pelayanan publik. Untuk menentukan harga barang serta jasa, tidak terkecualikan dari peran politik. Pemerintah mempunyai partisipasi yang besar dalam menentukannya. Langkah politik yang dibutuhkan untuk menentukan yaitu A. Banyaknya jumlah barang untuk publik yang harus disediakan. Kedua, keterlibatan atas distribusi yang akan menjadi tanggung jawab kepada para masyarakat. Penentuan harga pelayanan publik, pemerintah memeriksa seluruh tujuan yang berkaitan pada pemasok barang serta jasa dalam penetapan harga publik, yaitu A. Barang yang dijual harus dengan harga pasar. B. Pada harga pasar dijualkan dengan harga yang berbeda-beda. C. Para konsumen diberikan secara gratis. Penetapan harga yang dilakukan pemerintah ditujukan untuk membenahi penyediaan sumber daya ekonomi pada sektor publik. Pada perekonomian, tingginya tarif harga merupakan pertanda bahwa konsumen bersedia untuk membayar harga yang telah diproduksi oleh pembuat barang. 3. Pelayanan publik yang dapat dijual. Macam-macam pelayanan publik
yang bisa dibebankan pada tarif pelayanan adalah A. Menyediakan air bersih, B. Kendaraan umum, C. Pengiriman dan komunikasi, D. Energi serta listrik, E. Fasilitas liburan dalam perumahan masyarakat, F. Fasilitas pendidikan, G. Jalan tol, H. Pengaliran, I. Damkar, J. Pelayanan kesehatan, K. Pengolahan buang sampah. 4. Dasar pembebanan tarif pelayanan pada sektor swasta. Terdapat dua faktor yang harus dipikirkan untuk menentukan harga produk serta jasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor internal perusahaan. Yang kedua, faktor di luar perusahaan. 5. Dasar pembebanan tarif pelayanan publik. Alasan adanya pembebanan langsung yaitu 1. Suatu jasa barang publik dan privat tidak dapat dibebankan kepada setiap orang. Yang kedua, penghematan konsumen serta keterbatasan sumber daya dalam pemberian pelayanan. Yang ketiga, variasi dalam konsumsi individual. Yang keempat, jasa yang dapat digunakan untuk operasi komersial. Yang kelima, pembebanan digunakan untuk mengetahui arah dan skala pemerintahan publik. 6. Prinsip serta praktek pembebanan. Menurut Devas, dalam Mardiasmo, meskipun demikian, dalam prakteknya permasalahan administrasi dan pertimbangan sosial dan politik memiliki prioritas yang lebih besar dibandingkan pertimbangan efisiensi ekonomi, namun perlu diwaspadai bahwa kesalahan dalam menetapkan tarif pelayanan publik merupakan penyebab utama defisit anggaran di negara berkembang. Kegunaan pembebanan dalam praktik. Pembebanan langsung pada masyarakat merupakan salah satu sumber pendapatan untuk pemerintah daerah. Beberapa sumber pendapatan yang diperoleh bagi pemerintah adalah A. Pembayaran pajak, B. Biaya tarif kepada setiap warga negara, C. Keuntungan dari BUMN atau BUMD, yang D. Hasil perdagangan harta milik pemerintah, E. Utang. Kesimpulan, memang disadari bahwa ketetapan harga pada barang publik ditujukan untuk mengganti biaya penyediaan barang tersebut. Namun, jika harus diingat bahwa penyediaan barang publik pada awalnya memiliki tujuan tertentu, tidak seperti barang swasta yang secara pasti bertujuan untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Widiati. Saya ingin menyampaikan tentang materi sistem reward dan punishment tentang sebuah perbandingan antara sektor publik dan sektor bisnis. Pembahasan materi kali ini mengenai tentang 3 poin. Poin pertama, teoritis dalam sistem reward dan punishment. Poin kedua, perbedaan sistem reward dan punishment antara organisasi sektor publik dan sektor bisnis. Poin ketiga, konsep dan aplikasi sistem reward dan punishment pada sektor publik. Teoritis dalam sistem reward dan punishment. Adanya pengertian sistem pengukuran kinerja menurut Mardiasmo tahun 2009 halaman 121. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah sistem yang bertujuan membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Jadi, di dalam sistem pengukuran kinerja adalah suatu penilaian untuk mencapai strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Reward dan Punishment Project. Reward menurut Anthony dan Govindarajan tahun 2007 halaman 513. Reward yang disebut positive incentive adalah outcome yang meningkatkan kepuasan dari kebutuhan individu. Reward ini dapat berupa pembayaran dalam bentuk moneter, non-moneter, dan psikologi yang diberikan oleh organisasi untuk karyawannya. Sedangkan punishment
yang dapat disebut negatif insentif adalah salah satu resiko yang diberikan perusahaan dalam kepada pegawainya agar mencapai tujuan perusahaan dengan cara membentuk perilaku tertentu. Jadi, reward adalah positif insentif, sedangkan punishment adalah negatif insentif, yang dimana reward bertujuan untuk meningkatkan kepuasan dari kebutuhan individu, sedangkan punishment diberikan salah satu resiko dari perusahaan kepada pegawainya untuk mencapai tujuan. Teori pengharapan seperti yang ada di gambar, yaitu seseorang berperilaku atau bekerja dengan harapan memiliki hubungan antara kinerja dan usaha akan meningkatkan kinerja. Kemudian seseorang memiliki persepsi antara kinerja dan hasil seperti bukti kerja secara baik akan memunculkan reward atau hadiah. Pemberian reward menjadi nilai daya tarik bagi seseorang. Teori penguatan ada 4 poin. Poin pertama, positive reinforcement, yaitu suatu tindakan dengan diharapkan menimbulkan konsekuensi yang menyenangkan, seperti gaji akan langsung dinaikkan jika karyawan datang dengan tepat waktu. Poin kedua, negative reinforcement, yaitu upaya untuk menghilangkan sifatnya tidak nyaman untuk pelaku, seperti jika kinerja pelaku itu baik, maka akan dipindahkan ke posisi semula yang sebelumnya dipindahkan ke posisi tidak nyaman. Poin ketiga, ada hukuman atau punishment, yaitu untuk mengurangi perilaku tertentu dengan diberikan konsekuensi hukuman kepada pelaku, seperti memberikan pekerjaan tambahan apabila 3 kali terlambat. Poin terakhir atau keempat, extinction, yaitu untuk menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan dengan mengabaikan perbuatan pelaku sehingga tidak mengulangi kembali, seperti seorang karyawan seringkali menelpon atasannya untuk menanyakan perihal pekerjaan. Suatu ketika, karyawan tersebut menelpon atasannya, lalu atasannya mengabaikan telepon tersebut. Lalu karyawan tersebut menangani masalah itu sendiri dan tidak lagi menelpon atasannya kembali. Teori keagenan. Menurut Anthony dan Ngobindaran tahun 2007 halaman 530, konsep keagenan adalah hubungan atau kontrak antara prinsipal dan agen. Prinsipal mempekerjakan agen untuk bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Namun, prinsipal dan agen mempunyai perbedaan preferensi dan tujuan. Jadi, prinsipal dan agen mempunyai hubungan kontrak dengan prinsipal yang mempekerjakan agen untuk kepentingan prinsipal. Namun, prinsipal dan agen memiliki perbedaan preferensi dan tujuan. Perbedaan reward dan punishment pada organisasi sektor publik dan sektor bisnis. Poin pertama, tujuan organisasi pada sektor publik tidak bermotivasi laba, sedangkan sektor bisnis bermotivasi laba.
Poin kedua, perbedaan antara hasil input serta output. Pada sektor publik, pelayanan kualitas seperti kualitatif termasuk yang sulit diukur. Sedangkan sektor bisnis, output perusahaan manufaktur. Poin ketiga, output yang dihasilkan pada organisasi sektor publik pertanggungjawaban, sedangkan sektor bisnis pusat biaya teknik. Poin keempat, operasi berdasarkan operasi pasar. Pada sektor publik tidak ada perbandingan independen, sedangkan sektor bisnis adanya perbandingan independen. Poin kelima, kepuasan pelanggan. Pada sektor publik, kepuasan masyarakat. Pada sektor bisnis, ruang lingkup tertentu. Poin keenam, jenis agensi atau badan pemerintahan. Dalam sektor publik, sumber daya atau tindakan dari publik. Dalam sektor bisnis, kendali dan standar utama. Konsep dan aplikasi sistem reward dan punishment pada sektor publik. Ada 2 poin. Poin pertama, informasi finansial. Poin kedua, informasi non-finansial. Poin pertama, informasi finansial. Dengan untuk analisis keuangan, membandingkan kinerja dengan faktor yang mempengaruhinya, seperti pendapatan, pengeluaran, dan pengeluaran untuk mengidentifikasi penyebab utamanya. Poin kedua, informasi non-finansial dapat menambahnya keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Terima kasih sudah memahami materi kali ini. Mohon maaf